Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azam Jamiluddin dengan NIM 12380102113, di mana saya di sini akan mereview mengenai tugas yang disampaikan oleh dosen pengampu, yaitu Ibu Ami Apriani, yaitu mengumpulkan 10 artikel atau jurnal, lalu nantinya dibuat menjadi artikel, di mana artikel ini saya buat dengan mengenai judul strategi komunikasi kesehatan dan keselamatan kerja dalam membangun kepatuhan dan budaya keselamatan di lingkungan kerja. Nah, di mana langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pendahuluan, di mana pendahuluan ini merupakan keselamatan kerja atau merupakan bagian penting dalam pengelolaan organisasi modern karena berperan dalam melindungi kerja dan resiko kerja, kecelakaan maupun penyakit akibat suatu pekerjaan. Adapun di Indonesia juga merupakan K3 memiliki dasar hukum nomor 50 tahun 2000 melalui Undang-Undang nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Adapun mengenai peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012 mengenai sistem manajemen keselamatan kerja atau yang disebut dengan K3. Adapun metode penelitian ini peneliti ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan metode sistem literatur review, di mana sistem literatur itu mengidentifikasi dan menganalisis, mengintesis berbagai hasil mengenai suatu strategi pembangunan budaya keselamatan di suatu pekerjaan. Nah, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu strategi komunikasi K3 sebagai dasar penerapan keselamatan dan kesehatan kerja, di mana keberhasilan penerapan keselamatan kerja ini tidak hanya ditentukan oleh tersedianya peraturan atau standar operasional prosedur, tetapi juga oleh kemampuan organisasi merancang suatu strategi komunikasi yang efektif. Strategi ini atau disebut dengan K3 merupakan serangkaian upaya dalam kebersinambungan sehingga dapat dipahami serta diterapkan oleh seluruh pekerja. Nah, selanjutnya yaitu mengenai strategi komunikasi K3 dalam meningkatkan upaya kepatuhan pekerja terhadap prosedur keselamatan, di mana kepatuhan pekerja terhadap prosedur keselamatan kerja merupakan salah satu indikator keberhasilan implementasi keselamatan kerja. Kepatuhan tersebut mencerminkan suatu pekerja dalam melaksanakan standar operasional atau yang disebut dengan SOP untuk sekarang. Nah, yang selanjutnya yaitu mengenai strategi komunikasi K3 dalam meningkatkan kepatuhan pekerja terhadap prosedur keselamatan, di mana tadi sudah dijelaskan terkait SOP, dan selanjutnya akan mengenai keselamatan merupakan salah satu indikator keberhasilan implementasi keselamatan kerja atau yang disebut dengan K3. Kepatuhan tersebut mencerminkan dalam melaksanakan standar operasional. Nah, selanjutnya yaitu adanya tantangan dan penguatan strategi komunikasi K3 di lingkungan kerja, di mana penerapan ini di berbagai organisasi masih menghadapi jumlah tantangan yang dapat dipengaruhi keberhasilan program keselamatan kerja. Berbeda di tingkat pendidikan, pengalaman kerja, usia, serta kemampuan memahami informasi faktor yang menyebabkan pesan keselamatan kerja tidak selalu diterima oleh seluruh atau sebagian pekerja, di mana kondisi ini tersebut harus mengharuskan organisasi menyusun strategi komunikasi yang adaptif agar suatu informasi keselamatan kerja itu dipahami oleh individu sesuai dengan karakteristik pekerja tersebut. Adapun selain itu, manfaat organisasi juga perlu menerapkan strategi komunikasi sesuai partisipatif, di mana komunikasi ini hanya dilakukan oleh dalam bentuk penyampaian instruksi maupun manajemen kepada pekerja gitu. Nah, mungkin kesimpulan di sini yaitu strategi komunikasi keselamatan kerja merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung suatu keberhasilan penerapan K3 di lingkungan kerja, di mana komunikasi tersebut dilakukan
serta pentingnya penerapan perilaku kerja yang aman. Berbagai strategi komunikasi, yang pertama itu adanya safety, briefing, toolbox, atau meeting, di mana pelatihan kerja ini merupakan harus dan pemanfaatan media digital terbukti kontribusi dan dalam meningkatkan pengetahuan dan kebutuhan pekerja terhadap prosedur keselamatan kerja. Mungkin sekian secara pereviewan materi yang dalam artikel tersebut. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.